Bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan tahunan dari saham ESA yang sudah keluar ya. Ini laporan tahunannya PT ESA. Kita lihat di sini seperti biasa ada presiden direkturnya, yaitu ada Kanis Laroya. Kemudian ada juga direkturnya, yaitu Prakash Chandbum. Ini untuk alamat kantornya ada di DBS Bank Tower, lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio. Nah, ini ada di Jakarta ya. Yang ini kita skip. Nah, ini udah langsung yang kasnya. Kita lihat asetnya. Ini dalam bentuk dolar ya semuanya, dalam bentuk dolar. Kemudian ini nilainya 1 tahun penuh kas dan setara kas. Kemarin ada sekitar 147 juta dolar. Lalu sekarang menurun menjadi 98 juta dolar. Nah, ini berarti menurun cukup banyak ya. Lalu investasi pada obligasi 5 juta dolar. Ya, ini 5 juta dolar tahun lalu sama juga. Piutang usaha. Ini piutang usahanya kayak menurun cukup banyak nih. Ini antara penjualnya menurun atau karena pihak relasinya memang udah mulai membayarkan atau mulai cash flow-nya udah bagus ya. Jadi kita lihat dulu. Piutang usahanya dari 57 juta dolar menjadi 29 juta dolar, tetapi pihak ketiga meningkat sedikit. Nah, tapi ini jualnya sedikit saja sih, dari 3 juta dolar menjadi 7 juta dolar. Untuk yang persediaannya, ini total aset lancarnya dari 272 juta dolar menjadi 178 juta dolar. Artinya menunjukkan untuk yang total asetnya dari 831 juta dolar menjadi 695 juta dolar. Artinya apa? Asetnya menurun. Ini asetnya menurun cukup banyak. Kita lihat saja, 831 juta dolar itu kurang lebih sekitar 12,4 triliunan. Nah, sekitar 12,4 triliunan berkurang menjadi 695 juta dolar. Nah, itu sekitar 10 triliunan. Nah, itu berarti kan menurun cukup banyak, sudah triliunannya. Jadi kita lihat penyebabnya itu apa sebenarnya. Utang usaha pihak ketiga dari 23 juta dolar menurun menjadi 11 juta dolar, artinya utangnya menurun. Untuk yang liabilitas sewa ini meningkat sedikit, tapi total yang hutang jangka pendek dari 121 juta dolar menjadi 124 juta dolar. Hal itu mengapa terjadi? Karena ini di sini kan dikatakan utang banknya dan jangka pendek menurun, artinya masa udah gak ada, tapi dia kan ada hutang bank yang jangka panjang. Yang jangka panjang itu kan dia lama-lama menjadi jangka pendek. Ketika dia sudah menjadi 1 tahun, udah lewat 1 tahun, masa udah mendekati 1 tahun, udah mau jatuh tempo. Nah, itu berarti kan sudah mau masuk ke jangka pendek. Itulah penyebabnya bertambah hutang jangka pendeknya. Untuk total hutangnya dari 305 juta dolar menjadi 197 juta dolar. Berarti berkurang hampir paling 100-an juta dolar ya. Padahal 100-an juta dolar itu banyak loh. Kita lihat saja, 100-an juta dolar paling 1,5 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan dengan ekuitasnya pun menurun juga. 525 juta dolar menjadi 497 juta dolar. Artinya apa? Walaupun ekuitasnya ataupun hartanya gitulah, dia menurun, tetapi jumlah hutangnya menurun lebih banyak. Hal ini berarti apa? Berarti perusahaan ini banyak masih menjadi lebih baik. Walaupun kalau kita lihat di sini pendapatannya berkurang ya, yaitu 731 juta dolar menjadi 300-an juta dolar, tetapi ini berarti perusahaannya itu masih cukup oke kalau dilihat dari pengurangan hutangnya. Karena hutang itu mengerikan ya kalau mau dibilang ya. Tapi kalau produktif gak apa-apa, kalau gak produktif lebih baik jangan. Ini kita lihat laba kotor dari 341 juta dolar menjadi 100 juta dolar. Untuk laba bersihnya dari 220 juta dolar menjadi 46 juta dolar. Ini meningkat, ini maksudnya menurun signifikan. Artinya labanya itu menurun signifikan. Kita lihat 46 juta dolar itu paling berapa? 46 juta dolar paling 690 miliaran. Cuman tersisa 690 miliaran. Pada tahun lalu mereka bisa mencatatkan labanya itu hampir 3 triliunan. 3 triliunan menjadi 600-an miliaran, itu kan angkanya berkurang cukup jauh. Bahkan kalau kita lihat dari pemilik entitas induk, ini yang penting ya, cuma menjadi 38-an juta dolar. Kita kali 15.000 anggap saja,
Artinya tersisa hampir kurang lebih 500-an juta dolar saja. 500-an miliaran saja untuk keuntungannya ya, labanya. Itu berarti menurunnya cukup banyak ini. Tapi is okay karena hutangnya itu pun mereka bantu kikis ya. Kita lihat arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan 689 juta dolar menurun menjadi 369 juta dolar. Itu mengapa terjadi? Karena penjualannya pun berkurang. Penjualan berkurang, otomatis mereka dapat cashnya lebih sedikit ya kan. Kita lihat dari yang aktivitas operasional berkurang juga yang tadi ya. Untuk yang aktivitas investasi dia minusnya lebih sedikit. Sebenarnya kami agak kurang setuju kalau minusnya lebih sedikit. Mengapa? Kalau untuk yang arus kas dari investasi, minusnya itu lebih sedikit. Berarti kan mereka investasi lebih sedikit. Ya, ibaratnya begitulah kalau menurut kami ya. Karena di sini kita lihat tahun lalu mereka ada taruh obligasi kurang lebih 10 juta dolar, tapi sekarang mereka sudah jual, sudah dapatkan 5 juta dolar. Nah, itulah menurut kami, pandangan kami. Ini bagian yang umumnya. Ini ada dijelaskan komisaris independennya, komisarisnya. Kita lihat ada yang berubah ya. Wah, ternyata ada yang berubah. Chandler Vinod Layora dulu ada, sekarang gak ada. Padahal dia dulu sebagai presiden direktur dan wakil presiden komisaris. Ngeri gak? Tapi sekarang sudah gak ada, antara resign atau pensiun atau gimana ya. Dan sekarang untuk yang presiden direkturnya itu, wakil presiden direktur udah gak ada. Karena wakil presiden direktur naik menjadi presiden direktur, jadi gantikan yang tuanya resign ya. Kita lihat entitas anak. PT Esa Chemical Indonesia, PT Panca Amara Utama. Di sini kepemilikannya ada sih ada yang berubah ya. Yang PT Panca Amara Utama itu meningkat dari 59%-an menjadi 70%-an. Nah itu tapi maksudnya kita gak tahu ya sebenarnya perusahaan ini bagus atau enggak, tapi semoga bagus. Mungkin bagus makanya mereka tambah kepemilikan. Ya anggap aja logikanya kayak gitu lah. Ya ini kita skip. Nah ini kita skip ya. Nih ini udah sampai yang lebih detailnya. Kita lihat saja. Kas di tangan mereka. Kas di tangan mereka yang rupiah berkurang nih. Dari 58.000 dolar menjadi 51 ribuan dolar. Yang dolar AS meningkat ya. Dari 49 ribuan dolar menjadi 244 ribuan dolar. Nah itu kalau kita kalkulasikan ke rupiah kurang lebih sekitar 3,6 miliaran. Berarti mereka meningkat. Untuk yang dolar AS-nya, dolar Singapura meningkat sedikit. Yang di banknya ini agak gimana gitu ya. Mungkin karena penjualannya menurun, cashnya menurun. Jadi yang kas di bank ini semua rata-rata mengalami penurunan. Kita lihat tadi yang rupiah, yang dolar. Nah ini kita lihat yang dolar Bank Negara Indonesia dari 50 juta dolar menjadi 28 juta dolar. Nah dari yang Bank Mandiri 63 juta dolar menjadi 35 juta dolar. Nah ini kan menurun signifikan kalau kita bilang. Tapi ada yang unik nih. Mereka simpan yang deposito berjangka yang dolar AS ya. Dolar AS sekarang meningkat nih. Nah, kemarin cuma taruh 20 juta dolar, sekarang meningkat kurang lebih menjadi 29 juta dolar. 20 menjadi 29 juta dolar, tapi itu kan berarti ada meningkat kurang lebih 9 juta dolar ya. Kalau kita kali 15.000 itu sama dengan 135 miliaran. Nah itu meningkat tuh. Piutang usaha. Nah pihak berelasi kayak udah mulai bayar, udah mulai slow. Dari 57 juta dolar menjadi 29 juta dolar. Yang pihak ketiga ini yang meningkat. Ada Pertamina Patraniaga, Pertamina EP. Tapi kita lihat apakah dia selaras dengan hutang niaga. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai oke ya yang piutang usahanya. Karena sudah mulai dibayarkan. Dan kita lihat tapi yang belum jatuh tempo 33 juta dolar, yang telah jatuh tempo ada 3,9 juta dolar yang belum dibayar ya. Tapi itu masih dalam jangka waktu yang masih is okay karena paling 30 hari 1 bulan gitu. Karena standarnya itu kalau setahu kami sekarang industri sekarang itu paling 1 bulan.
Persediaan amonia berkurang banyak, 12 jutaan dolar menjadi 9 jutaan dolar. LPG berkurang juga dari 98 ribuan dolar menjadi 54 ribuan dolar. Propana meningkat. Paling banyak meningkat itu kondensat dari 4 ribuan dolar menjadi 10 ribuan dolar. Ada yang tahu gak kondensat itu apa? Kondensat itu dia kayak bentuk cair gitu ya. Dia sebenarnya residu dari gas alam. Karena ini esakan nih dia dari gas alam. Dia residu dari gas alam dan dia bentuknya cair. Kalau tidak salah itu fungsinya untuk apa ya? Pelarut tinta gitu. Pelarut untuk yang taruh di tinta sama untuk yang pembuatan cat gitu. Jadi dia sebagai pelarut untuk memaksimalkan dari hasil kimia yang gitu ya. Nah, itulah fungsinya lah. Nah, di sini ada aset tetapnya bisa dilihat. Tapi ini ada aset tetap dalam proses pembangunan meningkat cukup banyak nih ya. Dan 429 ribu dolar. Wah. Ini tampaknya ada mau bangun apa lagi nih. Sepertinya ini ada perubahan yang cukup signifikan ya di perusahaan ini. Nanti kita lihat sebenarnya penyebabnya apa. Mengapa perusahaan ini bisa agak berubah ini. Kalau kita lihat memang agak berubah ya. Kalau kami lihat sebenarnya. Ini utang usahanya. Wah, ternyata mereka ada piutang usaha kepada Pertamina, tapi mereka ada hutang juga kepada Pertamina. Artinya saling timbal balik. Kita lihat Pertamina JOB, mereka ada hutang 10 jutaan dolar dari 20 jutaan dolar. Ada PT BM Indonesia, PT Siemens, PT Basitsu, PT Wisata Kawan Abadi, PT Bangga Sentral Sulawesi. Kalau Pertamina EP dulu ada utang, sekarang udah gak ada. Totalnya pun menurun. Nah, itulah yang kami katakan tadi. Utang bank jangka pendek mereka habiskan. Kemudian ini untuk yang hutang-hutang sudah menurun utang usahanya. Ini kayak memang sudah mulai membaik kayaknya ya. Walaupun memang pendapatannya tadi turun ya. Jadi semoga itu dan jangka pendek saja. Jika berada dalam manajemen yang lebih baik lagi ataupun gimana ataupun bisa menjaga kualitasnya, seharusnya bisa nih. Berdasarkan mata uang, utang bank, fasilitas term loan. Ini pinjaman ya ini ya, pinjaman berjangka gitu ya. Kemudian ada biaya transaksi yang belum diamortasi, bunga yang masih harus dibayar. Cuma fasilitas kredit investasi. Ini utang banknya. Nah, tingkat kenaikan gaji. Kami paling suka nih tingkat kenaikan gaji. Tingkat kenaikan gaji 7-10%. Artinya masih sedang lah. Masih kalau mau dibilang is okay. Karena berarti masih lebih tinggi daripada inflasi dan dalam kategori agak bagus nih kenaikan gajinya. Nah, 7-10%. Kami pernah jumpa ada yang kalau tidak salah 4% atau berapa aja. Agak cukup kecil kalau yang perusahaan lain ada juga kami temukan. Ini pemegang saham PT Trinugraha Akraya ya seperti biasa 19,75. Kemudian Chandra Vinod Laroya 16,38. Wah, ini ada Garibadi Thohir ya. Ini Garibadi Thohir tahun lalu gak ada, sekarang ada nih. Dan Chandra Vinod ini tampaknya dia terus menambah kepemilikan. Tapi kan bukan 13 ya, ini meningkat ya ini ya. Dan ada Pak Garibadi Thohir menjadi 5,55, Chandra menjadi 16,38. Trinugraha mengurangi kepemilikannya, tetapi Garibadi Thohir masuk di saham ini. Wah, ini pun setahu kami, apalagi ada Pak Erick Thohir yang BUMN, kemudian ini ada hubungan dengan Pertamina, berarti ini lebih bisa menjalankan untuk agar perusahaannya menjadi lebih baik lagi ya. Karena kita lihat ternyata prediksi kami ini ibaratnya setelah masuknya Pak Garibadi Thohir, tampaknya ini hutangnya sudah mulai agak cukup bagus nih. Tampaknya ada perubahan nih ya. Memang cukup bagus. Misalnya sebuah perusahaan ketika dalam kondisi yang tidak sehat, ada seseorang yang bagus, masuk, itu bisa membawa perubahan yang cukup signifikan. Makanya perusahaan itu mengapa ada yang dikatakan investasi saham kayak gitulah, karena bisa perbarui kebijakan pun yang lainnya. Bagus ya ini ya. Beban pokok pendapatan. Bahan baku digunakan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung, ini naik nih dari 7 juta dolar menjadi 7,9 juta dolar. Kemudian
kita lihat gaji dan tunjangan menaik signifikan dari 6 juta dolar menjadi 10 juta dolar. Itu meningkat berapa persen tuh? Itu kalau mau dibilang itu agak besar ya kenaikannya ya. Nah, agak besar kenaikan gajinya ini. Jangan-jangan ada hubungannya dengan perubahan pemegang sahamnya. Ini berarti kan ibaratnya gajinya naik, berarti kan mementingkan kesejahteraan karyawan juga ya. Gajinya naik cukup banyak nih. Bahkan kalau kita bilang kenaikan gaji yang tadi 7-10% kita ada ya 6,8 juta dolar. Itu kalau meningkat 10% itu paling 7,4 juta dolar. Tapi ini meningkat sampai 10 juta dolar. Itu berarti luar biasa kenaikan gajinya. Tapi nanti kita lihat apakah karena ada hubungan dengan penyelesaian pembangunan yang baru atau gimana. Karena kan biasanya kalau ada proyek baru kan ada penambahan karyawan dan lain-lain. Nah, mungkin penambahan jumlah karyawan ataupun kenaikan gaji yang memang signifikan ataupun kepala manajemen tingkat atas. Tapi semoga perusahaan ini menjadi lebih baik ya kalau mau kita bilang. Pendapatan kita lihat paling banyak amonia, keduanya LPG. Tapi ada hal yang menarik nih. Amonia walaupun penjualannya itu banyak, tetapi labanya itu gak beda-beda jauh dengan LPG dan jasa pengolahan mereka dapat 36 juta dolar. Amonia yang penjualannya mencapai 299 juta dolar cuma dapat 40 juta dolar. Itu kan artinya presentasenya itu kalau mau dibilang jual LPG lebih untungnya. Yang bisa lebih menguntungkan untuk yang presentasinya jual LPG dan jasa pengolahan lebih menguntungkan kalau dibilang presentasenya. Tapi kan amonia lebih laku, tetapi memang presentasenya lebih sedikit. Nah, itulah yang harus kita perhatikan juga ya. Berarti ini kalau penjualan LPG meningkat secara drastis, berarti labanya itu bisa meningkat secara drastis juga. Kalau amonia kan nggak gitu presentasinya. Nah, ini sudah yang rincian-rincian gitulah. Oh, udah selesai ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.